Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah dipersilahkan untuk kelompok 3. Kami akan mendiskusikan berbicara dalam debat. Baik, yang pertama adalah pengertian debat, metode debat, dan karakteristik debat. Yang pertama, apa itu debat? Debat adalah adu argumentasi antara dua pihak atau lebih dengan tujuan menyampaikan pendapat, mempertahankan sudut pandang, dan menyanggah lawan menggunakan alasan yang logis dan fakta, serta mengikuti aturan yang ditentukan. Kedua, metode debat. Metode debat adalah diskusi terstruktur antara dua pihak, yaitu pro dan kontra, yang beradu argumen untuk mempertahankan masing-masing mengenai suatu topik yang kontroversial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, melatih komunikasi verbal, dan menghargai pendapat orang lain. Contoh jenis metode dalam debat. Pertama, ada debat logika, debat role playing, ketiga debat problem solving, keempat debat aktif, kelima debat formal atau konvensional. Yang berikut adalah karakteristik debat. Yang utama, adanya dua pihak atau lebih, terdiri dari pihak pro, setuju, dan kontra, tidak setuju terhadap suatu topik atau isu. Dua, adanya topik atau mosi, yaitu debat selalu memiliki pernyataan utama yang diperdebatkan. Misalnya, media sosial lebih banyak membawa dampak negatif bagi remaja. Ketiga, berdasarkan argumen dan fakta. Setiap pihak harus memberikan pendapat yang logis, bukti dan data pendukung, bukan sekedar opini pribadi. Yang keempat, bertujuan meyakinkan orang lain. Tujuan debat adalah mempengaruhi audiens atau juri agar menerima pandangan pihak tertentu. Kelima, adanya aturan dan waktu yang ditentukan. Setiap pembicara punya batas waktu bicara dan harus mematuhi struktur debat yang sudah diatur. Keenam, adanya moderator dan juri dalam debat formal. Moderator berperan mengatur jalannya debat, sedangkan juri menilai isi dan cara penyampaian argumen. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, menjaga etika dan sopan santun. Meskipun saling bertentangan, peserta harus tetap menghormati lawan bicara dan tidak menyerang pribadi. Itulah pengertian debat, metode debat, dan karakteristik debat. Sekarang akan dilanjutkan tentang jenis-jenis debat. Baik, yang berikut jenis-jenis debat berdasarkan struktur dan tujuan. Yang pertama, debat parlementer. Tujuan mendukung, mengevaluasi, atau membentuk undang-undang dan berkaitan dengan unsur kenegaraan. Ciri berlangsung dalam format mirip sidang parlemen, di mana anggota dapat berbicara untuk mendukung atau menantang usaha setelah diizinkan. Yang berikut debat pemeriksaan ulang. Tujuan mengungkapkan kebenaran dari pemeriksaan sebelumnya melalui rangkaian pertanyaan yang saling berkaitan. Ciri digunakan untuk memperkuat posisi penanya dan sering ditemukan dalam konteks hukum seperti persidangan. Yang berikut debat formal, konvensional atau pendidikan. Tujuan mengembangkan kemampuan peserta dalam berpikir kritis, berbicara efektif, dan melatih kemampuan bahasa. Ciri memiliki aturan jelas, moderator, juri, serta topik dan format yang telah ditentukan. Sering bersifat kompetitif seperti dalam kompetisi debat sekolah. Yang berikut berdasarkan konteks dan sikap. Yang pertama, debat informal. Tujuan diskusi santai suatu isu tanpa aturan yang ketat. Ciri dilakukan dalam percakapan sehari-hari atau forum diskusi biasa. Yang berikut debat publik atau politik. Tujuan menyampaikan visi misi dan pandangan terhadap isu masyarakat
biasanya dilakukan oleh calon pemimpin saat kampanye atau pemilihan umum. Yang ciri ditunjukkan untuk menarik simpati pemilih agar memberi suara mereka. Itu saja jenis-jenis debat. Yang berikut Saya akan melanjutkan tujuan metode debat. Tujuan metode debat ada melatih berpikir kritis, membantu peserta menganalisis masalah, menyusun argumen yang logis, dan menilai argumen lawan. Contohnya seperti ada terjadinya suatu masalah atau berita, bagaimana kita seorang mahasiswa menganalisis berita itu, apakah berita itu hoaks atau fakta. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan kita berbicara, melatih retorikal atau keberanian menyampaikan pendapat, dan kemampuan menyusun ide secara sistematis. Yang ketiga, mencari solusi atau kebenaran melalui diskusi bersama seperti kami ini sedang berdiskusi. Seperti kami sedang berdiskusi, dan melatih argumen pendapat bertujuan untuk menemukan solusi terbaik untuk suatu masalah atau menguji kebenaran suatu gagasan secara logis. Yang keempat, memperkaya wawasan, membentuk masyarakat memahami berbagai sudut pandang mengenai suatu isu tertentu. Dan yang kelima, mendidik sikap demokratis untuk melatih untuk saling menghormati perbedaan pendapat meskipun tidak sepakat. Terima kasih. Dilanjutkan kelima. Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk dan ciri-ciri debat. Debat parlementer atau majelis formal debates. Yang pertama, debat jenis ini memiliki aturan yang ketat dan formal. Kedua, biasanya digunakan dalam lingkungan pendidikan atau organisasi formal. Yang ketiga, melibatkan tim yang mewakili sisi yang berbeda dari suatu argumen. Yang berikut, debat kompetitif atau competitive debates. Yang pertama, fokus pada keterampilan argumentasi dan presentasi. Yang kedua, sering diadakan dalam turnamen atau kompetisi. Ketiga, penilaian berdasarkan logika, bukti, dan gaya penyampaian. Yang berikut, debat informal. Yang pertama, terjadi dalam percakapan sehari-hari, tidak memiliki aturan yang ketat. Tujuannya adalah untuk bertukar pendapat dan mencapai pemahaman. Berikut ciri-ciri debat. Adanya mosi. Yang pertama, mosi adalah topik atau pertanyaan yang diperdebatkan. Kedua, mosi harus jelas, spesifik, dan relevan. Tiga, contoh mosi. Penggunaan media sosial harus dibatasi pada anak-anak. Berikut dua tim yang berlawanan. Yang pertama, tim afirmatif atau pro, mendukung mosi dan memberikan argumen yang mendukung. Yang kedua, tim negatif atau kontra, menentang mosi dan memberikan argumen yang menolak. Argumen yang logis dan didukung bukti. Yang pertama, setiap tim harus mengajukan argumen yang logis dan rasional. Kedua, argumen harus didukung oleh bukti yang kuat seperti data, statistik, atau contoh konkret. Berikut sesi tanya jawab. Yang pertama, setelah presentasi argumen, ada sesi tanya jawab. Yang kedua, tim lawan dapat mengajukan pertanyaan untuk menguji kekuatan argumen. Yang ketiga, tujuan sesi ini adalah untuk mengklarifikasi, menantang, dan memperdalam pemahaman tentang isu yang diperdebatkan. Berikut moderator. Yang pertama, moderator pemimpin dan mengatur jalannya debat. Kedua, moderator memastikan bahwa debat berjalan dengan tertib dan adil. Tiga, moderator juga mengatur waktu bicara dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap tim. Berikut penonton atau juri. Yang pertama, penonton dapat hadir untuk menyaksikan debat. Yang kedua,
Dalam debat formal, biasanya ada juri yang menilai kualitas argumen dan presentasi setiap tim. Ketiga, penilaian juri berdasarkan kriteria tertentu seperti logika, bukti, dan gaya penyampaian. Berikut tujuan debat. Yang pertama, menguji kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang isu-isu penting. Keempat, mendorong toleransi terhadap perbedaan pendapat. Berikut nilai-nilai dalam debat. Pertama, keterbukaan pikiran, bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan argumen dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, rasa hormat, menghargai pendapat orang lain bahkan jika tidak setuju. Ketiga, objektivitas, mendasarkan argumen pada fakta dan bukti, bukan emosi atau prasangka. Empat, integritas, jujur dan bertanggung jawab dalam penyampaian informasi. Itu saja, dan yang berikut. Selanjutnya ada etika dan unsur-unsur debat. Etika debat adalah aturan atau tata krama yang harus dipatuhi oleh peserta debat agar jalannya debat berjalan tertib, sopan, dan objektif. Etika ini penting agar tujuan debat tercapai tanpa menyinggung atau merendahkan pihak lain. Beberapa etika dalam debat: 1. Menghormati lawan bicara. 2. Tidak menyerang pribadi lawan. 3. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun. 4. Mendengarkan dengan baik. 5. Bersikap objektif dan rasional. 6. Tidak memaksakan pendapat. 7. Menjaga ketertiban dan waktu. Unsur-unsur debat. Debat memiliki beberapa unsur penting yang membuat kegiatan ini terstruktur dan berjalan efektif. 1. Mosi. Mosi adalah topik atau pernyataan yang diperdebatkan, biasanya bersifat kontroversial. 2. Tim afirmatif. Pihak pro, tim yang mendukung mosi dan memberikan alasan atau bukti yang memperkuat pernyataan mosi. 3. Oposisi atau pihak kontra, tim yang menolak mosi dan memberikan argumen untuk melemahkan pendapat tim afirmatif. 4. Tim netral atau penengah. Dalam beberapa format debat, ada tim yang memberi pandangan penengah atau solusi alternatif dari kedua pihak. 5. Moderator, orang yang memimpin jalannya debat, memastikan debat berjalan tertib, adil, sesuai aturan. 6. Penonton atau juri, mereka menilai jalannya debat, menentukan siapa yang lebih meyakinkan, atau memberi evaluasi atas argumen yang disampaikan. 7. Argumen, merupakan pendapat atau alasan logis yang disertai bukti dan data untuk memperkuat posisi masing-masing tim. 8. Rebutan atau sanggahan, tanggapan yang diberikan untuk menolak atau melemahkan argumen lawan dengan cara logis dan sopan. 9. Kesimpulan, bagian akhir debat di mana tim merangkum kembali argumen terkuatnya untuk meyakinkan juri atau audiens. Selanjutnya, langkah-langkah debat berbicara dalam debat meliputi: yang pertama, pendahuluan, perkenalkan diri dan posisi, sampaikan secara singkat sampai siapa Anda dan apakah Anda mendukung atau mentenangkan topik debat. Kedua, sampaikan topik dan argumen awal, mulai dengan pernyataan pembukaan yang kuat dan menarik perhatian audien. Berarti jauh. Ulah satu. Ini Baca sebentar, ini kan diskusi tuh. Iya. Lanjut, coba baca sebentar. Langkah-langkah debat. ulang. Enggak dong. Detak akan selesai lagi belakang. Bertinjau Langkah-langkah debat. langkah-langkah debat berbicara dalam meliputi: yang pertama, pendahuluan, perkenalkan diri dan posisi, sampaikan secara
siapa Anda dan apakah Anda mendukung atau mentenangkan topik debat. Sampaikan topik dan argumen awal, mulai dengan pernyataan pembukaan yang kuat dan menarik perhatian audiens. Pertinjau poin utama. Berikan ringkas singkat dari argumen-argumen utama yang akan Anda sampaikan untuk memberi gambaran awal kepada audiens. Yang kedua, penyampaian argumen. Sampaikan argumen secara logis. Susun argumen Anda secara logis agar mudah dipahami. Gunakan fakta dan data. Dukung argumen Anda dengan fakta, data, dan bukti yang relevan untuk memperkuatkan posisi Anda. Berbicara dengan jelas. Gunakan bahasa yang jelas, struktur dan mudah dimengerti. Hindari kalimat yang ambigu atau rumit. Gunakan retrus. Gunakan rekan tenang secara alami untuk membantu elaborasi poin-poin untuk pastikan gerakan Anda netral, terbuka, jelas, dan kuat. Oke, sekarang akan dilanjutkan oleh teman kami yang terakhir. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan debat. Kelebihan debat: 1. Melatih berpikir kritis. Dalam debat, kita belajar menganalisis dan menanggapi argumen dengan logika. 2. Meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Debat bikin kita lebih percaya diri menyampaikan pendapat. 3. Menambah wawasan, karena kita harus mempelajari topik dari berbagai sisi sebelum berdebat. 4. Melatih kerjasama tim. Kalau debatnya berkelompok, kita belajar kompak dan saling mendukung. 5. Melatih berpikir cepat. Kita harus bisa menjawab argumen lawan secara spontan tapi tetap logis. Kekurangan debat: 1. Bisa menimbulkan emosi atau konflik. Kalau tidak dikendalikan, debat bisa jadi ajang saling menjatuhkan. 2. Fokus pada menang, bukan kebenaran. Kadang peserta hanya ingin menang, bukan membahas fakta secara objektif. 3. Butuh waktu dan persiapan. Untuk bisa berdebat dengan baik, kita harus riset dan latihan dulu. 4. Tidak semua orang nyaman berbicara di depan umum. Sebagian orang bisa gugup atau takut salah. 5. Risiko salah paham. Pendengar atau lawan debat bisa salah menafsirkan maksud ucapan kita. Jadi debat punya banyak manfaat untuk melatih cara berpikir dan berbicara, tapi juga perlu sikap tenang dan menghargai lawan agar tujuan debat tetap positif. Sekian. Oke, baik. Terima kasih inilah hasil diskusi kami. Saya atas nama Dinci Rambuwasak sebagai ketua tim. Anggota saya yang pertama nama Irfan Amdeni.